Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, pasukan Haryo Wisoko terdesak oleh pasukan berkuda Pajang dan para prajurit lainnya. Mereka melarikan diri meninggalkan arena pertempuran, tapi Haryo Wisoko masih dikepung oleh Pangeran Benowo, Raden Sutowijoyo, dan Paksi Pamekasan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sementara itu, pasukan Haryo Wisoko pun telah hanyut dari arena. Sebagian dari mereka tidak sempat melarikan diri. Mereka tertangkap dan dipaksa untuk menyerah. Mereka harus meletakkan senjata mereka di tanah karena mereka tidak mau menyerah dengan sukarela, sehingga masih memberikan perlawanan sampai mereka tidak mempunyai kesempatan lagi atau terluka. Maka para prajurit telah mengikat tangan mereka. Ki Ronggo Yudo Pranoto yang melihat keadaan medan bersama Ki Panengah, Ki Waskito, dan Ki Kriyodarmo telah menemukan tubuh Ki Ronggo Suroniti yang terbaring diam. Sayang sekali, Ki Ronggo Yudo Pranoto berjongkok di sisinya. Ia seorang prajurit yang baik, ia memiliki ilmu yang tinggi. Namun mereka pun terkejut pula ketika mereka melihat Ki Ronggo Surotopo terbaring tidak terlalu jauh dari tubuh Ki Ronggo Suroniti. Tapi Ki Ronggo Surotopo itu masih bertahan, napasnya masih mengalir lancar dari lubang hidungnya. Dengan cepat Ki Waskito merawatnya. Ia membawa obat yang untuk sementara akan dapat menolongnya. Ki Lurah Yudotomo, desis Ki Ronggo Surotopo. Kenapa? Ia juga terluka parah. Ki Panengah lah yang kemudian bangkit sementara dengan sendat. Ki Ronggo berkata, ia berada tidak jauh dari tempat ini. Ki Panengah dan Ki Kriyodarmo pun segera mencarinya. Ketika mereka akhirnya menemukannya, ternyata Ki Lurah itu sudah tidak bernapas lagi. Seorang prajurit yang sangat baik, desis Ki Panengah. Sementara itu seorang prajuritnya duduk di sisinya sambil mengusap air mata. Prajurit itu sendiri terluka, tetapi ia sempat berdesis ketika Ki Panengah dan Ki Kriyodarmo mendekatinya. Ia seorang pemimpin yang baik, aku berhutang nyawa kepadanya. Ki Panengah mengangguk, katanya, ya, Ki Lurah Yudotomo adalah seorang prajurit yang baik. Ki Panengah dan Ki Kriyodarmo pun kemudian bangkit berdiri dan beringsut ketika Pangeran Benowo, Raden Sutowijoyo, dan Paksi datang mendekat. Di antara mereka berdiri Haryo Wisoko yang sudah tidak bersenjata. Demikian prajurit yang mengisi Ki keluarga Yudotomo itu melihat Haryo Wisoko, maka tiba-tiba saja ia melompat bangkit. Pedangnya terangkat dan terayun dengan derasnya sambil berteriak, "Kolah sumber dari malapetaka ini!" Tetapi pedang itu membentur landian tombak pendek Pangeran Benowo. Demikian kerasnya, apalagi orang itu tidak mengira bahwa akan terjadi benturan, maka pedang itu telah terlepas dari tangannya. Orang itu terkejut, selangkah ia surut. Dengan wajah tegang, prajurit itu pun bertanya, "Mengapa pangeran menghalangi aku?" "Prajurit," desis Ki Kriyodarmo, "kau berbicara dengan Pangeran Benowo." "Ya, aku tahu. Justru karena itu aku bertanya, bukankah Haryo Wisoko ini sumber dari malapetaka ini?" "Kau telah kehilangan unggah-ungguh," berkata Ki Kriyodarmo. Orang itu terdiam sementara Pangeran Benowo berkata, "Aku tahu hatinya sedang bergejolak."
Prajurit itu pun kemudian menundukkan kepalanya, sementara Pangeran Benawa berkata, "Aku memerlukan Haryo Wisoko hidup-hidup. Aku ingin mendengar Paman Haryo bercerita tentang ketegaran kudanya, tentang mimpi-mimpinya, dan tentang dunianya." Prajurit itu menunduk semakin dalam, sementara Pangeran Benawa menepuk baunya sambil berkata, "Kau adalah seorang prajurit yang baik. Aku berterima kasih kepadamu dan kepada kawan-kawanmu yang telah dengan gigih bertempur melindungi kami." Prajurit itu tidak menjawab. Sementara itu seorang cantrik telah menemui Ki Panengah sambil berkata, "Saudara-saudaraku sudah berkumpul, Guru." "Baik, aku akan segera menemui mereka." Ki Panengah kemudian telah memberitahukan kepada Ki Kriyodarmo bahwa ia akan menemui para cantrik lebih dahulu. "Marilah Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Ko Paksi, kita temui saudara-saudaramu para cantrik." Ki Kriyodarmo lah yang kemudian bersama-sama para prajurit yang lain mengangkat tubuh Ki Lurah yang gugur di medan pertempuran itu. Selain Ki Lurah, beberapa orang para prajurit yang lain mengangkat tubuh Ki Lurah yang gugur di medan pertempuran itu. Selain Ki Lurah, beberapa orang prajurit telah gugur pula. Selebihnya berserakan tubuh-tubuh yang sudah tidak bernyawa. Selain para pengikut Haryo Wisoko, juga para pengikut orang-orang yang sangat bernafsu untuk memiliki cincin yang ada di tangan Pangeran Benawa. Di dalam barak yang dipergunakan untuk sementara itu berkumpul para murid Ki Panengah. 7 orang di antara mereka terluka, 3 orang terluka berat. Ki Panengah merasa sangat prihatin atas peristiwa itu, tapi ia masih bersyukur bahwa tidak ada di antara mereka yang gugur dalam pertempuran itu. Agaknya para prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Lurah Yudotomo telah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk melindungi para cantrik. Namun Ki Lurah Yudotomo sendiri harus menyerahkan nyawanya, sementara Ki Surotopo terluka berat. Dalam pada itu, meskipun ada 3 orang cantrik yang terluka parah, namun Ki Panengah masih berharap bahwa ketiganya dapat ditolong nyawanya jika Tuhan Yang Maha Pemurah. Namun dalam pertempuran yang sengit itu, Pajang dapat menangkap hidup-hidup Haryo Wisoko. Haryo Wisoko tidak akan dapat mencuci tangan atas apa yang sudah dilakukannya. Jika sebelumnya Haryo Wisoko tidak dapat ditangkap karena tidak dapat dibuktikan bahwa ia sudah melakukan kesalahan dengan melanggar paugeran, maka saat itu Haryo Wisoko langsung dapat ditangkap justru saat ia memimpin pasukannya untuk membunuh Pangeran Benawa. Tuduhan yang dikenakan kepada Haryo Wisoko adalah tuduhan yang sangat berat, melakukan pemberontakan. Meskipun demikian, Pajang gagal untuk menangkap para pemimpin kelompok dan perguruan yang telah menyerang perkemahan itu, tapi mereka telah dapat dikenali di pertempuran itu, sehingga Pajang dapat mengirimkan pasukan ke sarang mereka untuk menghancurkannya. Dalam pada itu, Paksi pun kemudian telah teringat kepada seorang yang mengaku saudara Haryo Wisoko yang telah berusaha membunuhnya. Ia dapat membuat orang itu pingsan dan kemudian memerintahkan beberapa orang prajurit untuk mengikatnya. Paksi kemudian minta diri untuk mencari orang yang mengaku bernama Gonowara. Namun Paksi menjadi sangat kecewa. Ternyata orang yang mengaku bernama Gonowara itu sudah terbujur membeku. "Siapa yang membunuhnya?" bertanya Paksi. "Bukankah saat ia diikat masih pingsan?" "Ya, Paksi," jawab seorang prajurit. "Tetapi ketika arus kekacauan itu melanda tempat ini dan kemudian dapat kami singkirkan, orang itu kami dapati sudah mati. Dadanya telah ditusuk langsung dengan sebilah pedang atau semacamnya." Paksi menarik napas dalam-dalam. Dengan demikian ia telah memerintahkan kepada orang itu secara khusus untuk membunuhnya. Ketika Paksi kemudian kembali ke dalam baraknya, maka ia pun langsung mendekati Haryo Wisoko yang duduk bersandar tiang, sementara tangannya yang melingkari tiang itu terikat dengan eratnya. "Haryo Wisoko," geram Paksi,
Bukankah Gunawara itu kau, aku, atau mengaku saudaramu? Haryo Wisoko mandang wajah Paksi yang tegang, namun Haryo Wisoko yang terikat itu justru tersenyum. Katanya, kenapa kau nampak menjadi sangat gelisah? Apakah kehilangan sesuatu di medan? Kenapa kau secara khusus telah merintahkan Gunawara membunuhku? Haryo Wisoko itu bahkan tertawa. Katanya, aku ingin kau mati. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku ingin kau mati? Kau adalah bagian dari kekuatan lawanku. Apakah ada yang aneh? Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya mendekatinya. Dengan nada berat Raden Sutawijaya itu bertanya, ada apa Paksi? Haryo Wisoko telah memerintahkan seseorang secara khusus untuk membunuhku. Ia pun telah berbuat demikian atas diriku. 2 orang yang diakuinya sebagai saudaranya berusaha untuk membunuhku. Tentu ada sebabnya. Sebenarnya aku dapat menangkap orang itu hidup-hidup. Ia hanya pingsan ketika aku minta para prajurit mengikatnya. Tetapi seseorang telah membunuhnya. Siapa yang telah membunuhnya? Bertanya Pangeran Benowo. Tidak tahu, tetapi dapat dipastikan bahwa yang membunuh adalah kawan orang itu, bukan orang prajurit atau seorang santri. Paman tentu mengetahuinya, desis Pangeran Benowo. Aku memang memerintahkannya untuk membunuh Paksi. Bukankah Paksi yang telah menemukan cincin itu dan menyerahkannya kepada pangeran? Tidak, Paksi menyerahkan cincin itu kepada ayahnya, jawab Pangeran Benowo. Tetapi Haryo Wisoko masih saja tertawa meskipun tangannya terikat. Siapapun yang diserai cincin itu, namun akhirnya cincin itu telah jatuh ke tangan pangeran. Aku menjadi tidak senang karenanya. Untuk mendapat kepuasan batin, aku perintahkan Gunawara untuk membunuhnya. Ia bukan saudaraku, tapi adalah orang upahan. Aku telah mengupahnya dengan uang serta janji bahwa kelak ia akan menjadi seorang lurah prajurit. Untunglah bahwa ia mati, sehingga kelak aku tidak perlu memenuhi janjiku untuk mengangkatnya menjadi lurah prajurit, karena ternyata ia tidak berguna sama sekali. Paksi menggeram, tetapi Pangeran Benowo justru tertawa pula. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, seandainya orang itu tidak mati, apakah paman sempat mengangkatnya menjadi lurah prajurit? Ya, kapan? Bertanya Pangeran Benowo. Pada suatu hari setelah aku mengambil alih pimpinan pemerintahan Pajang dari tangan Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Pangeran Benowo mengeritkan dahinya, namun ia sama sekali tidak nampak marah, sehingga Paksi menjadi heran karenanya. Paksi sendiri hampir tidak dapat menahan diri menghadapi sikap Haryo Wisoko, tetapi Pangeran Benowo sendiri bahkan kemudian tertawa berkepanjangan. Demikian pula dengan ringan Pangeran Benowo bertanya, kapan itu kira-kira terjadi, Paman? Haryo Wisoko termangu-mangu jenak, tapi ia mulai jengkel terhadap sikap Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Mereka sama sekali tidak menunjukkan kemarahan mereka. Pembicaraan itu mereka anggap sebagai sendoguro saja, atau lebih buruk lagi, keduanya menganggapnya hanya sekedar sebagai lelucon yang pantas ditertawakan. Karena itu maka Haryo Wisoko tidak tertawa lagi. Ia tidak berhasil membuat Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya marah. Memang Paksi nampak menjadi marah, tetapi yang lain justru menertawakannya. Ternyata dugaan Haryo Wisoko benar. Pangeran Benowo pun kemudian berkata, Paman memang seorang yang jenaka. Dalam keadaan seperti ini, Paman masih sangat sempat berguru. Aku tidak berguru. Haryo Wisoko justru mulai membentak. Aku berkata, sebenarnya aku akan merebut singgasana dari tangan Karebet anak Tinggir itu. Jangan marah Paman, aku juga tidak marah. Meskipun yang Paman sebut Karebet anak Tinggir itu adalah ayahandaku yang sekarang bertahta di Pajang, kau tidak akan dapat marah karena yang aku katakan itu benar. Aku tahu Paman, bahwa yang Paman katakan itu benar. Aku tidak akan marah. Aku justru bangga
bahwa seorang gembala dari Tingkir akhirnya dapat menjadi raja di Pajang. Nah, bukankah nalarnya begitu? Cukup, bentak Arya Wisoko. Jika saja tanganku tidak terikat, pada saatnya aku akan melepaskan ikatan tangan paman untuk melakukan lomba menunggang kuda. Aku sudah mendapat seorang pengikut lagi, Kakang Mas Sutawijaya. Jadi kita akan berlomba bertiga. Aku tidak mengajak Paksi karena menurut perhitunganku, Paksi masih belum dapat menyamai paman dalam hal menunggang kuda. Cukup, diam, kau Benowo. Tetapi Raden Sutawijaya pun justru bertanya, kenapa paman menjadi marah? Sebaiknya paman sedikit sabar, agar paman tidak mengalami guncangan perasaan. Karena kemarahan paman itu tidak akan berarti apa-apa, tidak akan menimbulkan perubahan pada keadaan paman sekarang. Diam, diam, Arya Wisoko itu berteriak. Tetapi yang terdengar kemudian adalah Pangeran Benowo dan Sutawijaya tertawa. Dengan nada tinggi Pangeran Benowo berkata, pamanlah yang mulai mengajak kami bergurau. Sekarang paman pula lah yang mulai menjadi marah. Untunglah bahwa kami tidak marah. Keadaan kami sekarang jauh lebih baik dari keadaan paman. Sehingga jika kami bertindak lebih jauh dari sekedar mentertawakan paman, paman tidak bisa mencegahnya. Kalian mau apa? Kalian ingin membunuhku? Kenapa tidak kau lakukan? Kami masih memerlukan paman. Sudah aku katakan, aku adalah pendendam. Aku harus menunjukkan kelebihanku bermain kuda. Baru kemudian akan dipertimbangkan langkah-langkah yang akan kami ambil. Arya Wisoko menggeram, namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu Pangeran Benowo yang berkata kepada Paksi, sudahlah Paksi, jangan kau paksa paman Arya Wisoko sekarang berbicara tentang saudaranya yang secara khusus diperintahkannya untuk membunuhmu. Besok atau lusa kita masih mempunyai waktu. Paksi mengangguk kecil katanya, baiklah pangeran, tetapi hamba tidak dapat melupakan hal ini. Aku mengerti, berkata Pangeran Benowo. Mereka bertiga pun kemudian telah meninggalkan Arya Wisoko yang masih terikat. Sementara itu Ki Rangga Suratopo telah dibawa ke dalam barak. Lukanya juga sangat parah. Sedangkan para prajurit yang terluka lainnya telah dibawa ke barak sebelah. Para tabib yang bertugas dalam lingkungan keprajuritan yang menyertai pasukan berkuda itu pun segera bekerja keras untuk mengobati dan merawat mereka. Sementara itu para prajurit yang lain sibuk mengumpulkan para prajurit yang gugur, sedangkan yang lain lagi mengurus mereka yang tertangkap, baik para pengikut Arya Wisoko maupun para anggota gerombolan dan para murid dari perguruan yang ingin memiliki cincin yang berada di tangan Pangeran Benowo itu. Dalam pada itu, selain seorang tabib dari lingkungan keprajuritan yang terbaik, maka Ki Waskita dan Ki Panengah telah ikut menangani langsung para cantrik yang terluka, apalagi mereka yang terluka parah. Hari itu adalah hari yang sangat sibuk bagi para prajurit. Mereka harus mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan yang gugur. Di samping itu mereka harus mengurus dan kemudian mengawasi para tawanan yang mengumpulkan para pengikut gerombolan dan perguruan-perguruan yang ingin menangkap Pangeran Benowo serta para pengikut Arya Wisoko yang terbunuh, kemudian menguburkannya serta membawa mereka yang terluka. Sementara itu, dua orang prajurit berkuda telah berpacu ke Pajang untuk memberikan laporan akhir dari permainan yang rumit di hutan Jabung itu. Yang gugur akan dibawa ke Pajang dan dia makamkan dengan upacara resmi, berkata Pitumenggung Wirayuda. Namun upacara pemakaman tidak dapat dilangsungkan pada hari itu juga karena senja telah turun. Dalam keremangan senja itulah Pangeran Benowo sendiri bersama Raden Sutawijaya dan Paksi telah membawa Arya Wisoko ke Pajang. Mereka langsung membawa Arya Wisoko menghadap Ki Gedhe Pemanahan. Tetapi di hadapan Ki Gedhe Pemanahan, Arya Wisoko pun berkata dengan lantang, untuk apa aku dibawa kemari?
Paman Haryo Wisoko harus bertanggungjawabkan semua perbuatan paman, jawab Pangeran Benowo. Tapi kenapa aku harus menemui Ki Gede Pemanahan? Ia tidak berhak menuntut pertanggungjawabanku. Hanya mereka yang sederajat atau lebih tinggi dari derajatku yang dapat memeriksa aku, dan apalagi menurut tanggung jawabku, aku hanya mau berbicara dengan Sultan Hadiwijoyo. Maksud paman, Karebet gembala dari Tinggir itu. Nanti paman juga tidak mau berbicara dengan orang yang menurut paman adalah keturunan pihak Pidak Pedaraan itu, berkata Pangeran Benowo. Setan kok pangeran, siapapun orang itu, tetapi orang itu sekarang menjadi sultan di Padang. Paman Pemanahan sekarang adalah orang yang mendapat kepercayaan dari Kanjeng Sultan untuk mempertanggungjawabkan keamanan Padang dalam arti yang seluas-luasnya. Selain kedudukannya sebagai panglima seluruh pasukan Padang, paman, aku tidak peduli. Aku hanya mau berbicara dengan Sultan. Baiklah, jika demikian, persoalan paman tidak akan pernah selesai, karena Kanjeng Sultan telah menugaskan Paman Pemanahan untuk menangani persoalan paman Haryo Wisoko. Aku akan bertemu dengan Sultan sendiri. Haryo Wisoko pun berteriak marah. Tapi Pangeran Benowo hanya tersenyum saja. Karena Ki Gede Pemanahan, Pangeran Benowo itu pun bertanya, bagaimana menurut pertimbangan paman? Jika Haryo Wisoko tidak mau berbicara dengan aku, apa boleh buat? Maksud paman, simpan saja Haryo Wisoko di ruang tahanan. Sampai kapan paman? Dengan sengaja Pangeran Benowo bertanya. Ki Gede Pemanahan tersenyum pula, jawabnya, sampai Haryo Wisoko mau berbicara. Kalau ia tidak juga mau berbicara dengan paman, ia tidak akan pernah keluar dari bilik tahanannya. Itu tidak adil, itu sewenang-wenang. Inikah cara yang ditempuh Padang untuk menegakkan paugeran? Jika paman tidak mau berbicara, lalu apa gunanya untuk mengeluarkan paman dari tahanan? Berkata Raden Sutawijoyo. Aku mau berbicara dengan Sultan. Ayahanda Sultan sangat sibuk, sahut Raden Sutawijoyo. Omong kosong, Karebet hanya sibuk dengan perempuan. Nah, bukankah paman tahu bahwa ayahanda sibuk dengan perempuan, sehingga ayahanda tidak sempat menemui paman? Itu tidak adil, itu sewenang-wenang. Bukankah paman memahami tata pemerintahan? Bukankah paman tahu bahwa tidak semua persoalan harus ditangani oleh Kanjeng Sultan sendiri? Dalam hal ini Kanjeng Sultan sudah menugaskan Paman Pemanahan. Karena itu kedudukan Paman Pemanahan tidak ada ubahnya dengan kedudukan ayahanda sendiri. Diam, kau diam. Kalian tidak tahu apa-apa tentang pemerintahan. Ki Gede Pemanahan juga tidak tahu apa-apa. Menurut paman, yang diketahui oleh ayahanda Sultan tentu juga hanya perempuan. Bukankah begitu? Setan kau Sutawijoyo. Raden Sutawijoyo tertawa, sementara Ki Gede Pemanahan pun berkata, masukkan ke dalam bilik tahanan, beri kesempatan Haryo Wisoko merenungi perbuatannya sampai ia mau berbicara. Tidak, itu tidak adil. Aku tidak mau sebelum aku berbicara dengan. Tetapi Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo tidak menghiraukannya. Bersama paksi mereka membawa Haryo Wisoko ke dalam bilik tahanan. Para pemimpin prajurit di Padang menyadari bahwa Haryo Wisoko adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu maka di sekitar bilik tahanannya telah diletakkan penjagaan yang kuat. Di samping 5 orang prajurit telah ditugaskan seorang perwira yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi untuk mengawasi Haryo Wisoko. Perwira itu bersama-sama dengan para prajurit tidak-tidaknya akan dapat menghambat jika Haryo Wisoko berniat melarikan diri. Sementara dengan isyarat akan dapat dipanggil kelompok-kelompok prajurit yang lain yang bertugas di dalam istana Padang. Sementara itu Ki Gede Pemanahan telah memerintahkan untuk memisahkan Haryo Wisoko dari lingkungan keluarganya. Tidak seorang pun yang boleh mengunjunginya. Bahkan Raden Ayu Sekarsari, istrinya juga tidak boleh menemuinya. Dengan demikian maka Haryo Wisoko benar-benar merasa dipisahkan dari kehidupannya. Bukan saja niatnya untuk memiliki cincin kerajaan itu tidak tercapai, namun ia pun merasa telah kehilangan segala-galanya.
Sementara itu kerja di hutan Jabung pun telah dilanjutkan. Pembangunan sebuah padepokan yang besar bukan sekedar untuk 15 orang, tetapi para pemimpin dan para cantrik sudah membayangkan bahwa padepokan itu akan menjadi padepokan dan sebuah perguruan yang berpengaruh di Padang. Pangeran Benowo, Raden Sutowijoyo dan Paksi bersama para cantrik telah tenggelam lagi dalam kerja bersama para prajurit. Demikian masa berkabung lewat. Meskipun gerombolan dan perguruan-perguruan yang menginginkan Pangeran Benowo serta kekuatan Haryowisoko sudah dihancurkan, namun para pemimpin di Padang masih juga merasa perlu untuk menempatkan para prajurit di hutan Jabung, kecuali untuk membantu pembangunan padepokan yang terhitung besar itu, juga dianggap perlu bagi keselamatan Pangeran Benowo dan Raden Sutowijoyo. Dalam pada itu, setelah pertempuran yang sengit terjadi di hutan Jabung, Paksi pernah sekali mengunjungi keluarganya. Kedatangannya disambut dengan gembira sekali oleh ibu serta adik-adiknya yang telah mendengar peristiwa yang mendebarkan di hutan Jabung. Yang Maha Agung masih melindungi aku, ibu, bagaimana saat-saat pengembaraanku aku selamat. Syukurlah Paksi, berkata ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku sangat mencemaskanmu, bahkan seluruh keluarga ini. Ayahmu juga menjadi sangat tegang, sehingga di malam hari ayahmu sama sekali tidak dapat tidur, bahkan mondar-mandir di ruang dalam. Selongsong tombaknya pun telah dilepasnya, sehingga tombak itu dapat dipergunakannya setiap saat. Ayahmu merasa seolah-olah dia berada di medan pertempuran itu pula. Paksi menarik napas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bertanya, "Di mana ayah sekarang, ibu?" "Ayahmu baru pergi ke tempat tugasnya di istana. Bentar lagi ayahmu tentu akan pulang." "Bukankah biasanya ia sudah pulang?" "Sejak terjadi pertempuran di hutan Jabung, ayahmu nampak semakin sibuk. Bahkan ayahmu nampak gelisah sejak sebelum pertempuran itu berlangsung." Nalurinya sebagai seorang prajurit seakan-akan telah memberitahukan kepadanya bahwa akan terjadi sesuatu atas dirimu. Bahkan ayahmu pernah berkata kepadaku bahwa ada semacam dorongan untuk menengokmu sehari sebelum pertempuran itu terjadi. Tapi karena kesibukannya, maka ayahmu belum sempat melakukannya. Paksi mengangguk-angguk, sementara adik perempuannya pun berkata, "Kenapa Kakang tidak pulang saja? Bukankah sangat berbahaya berada di pinggir hutan itu?" "Kenapa Kakang pasti harus pulang? Bahkan ayah telah menjanjikan bahwa aku pun akan dikirim ke padepokan itu pula kelak," sahut adik Paksi yang laki-laki. "Untuk apa kau pergi ke sana?" bertanya adik perempuannya. "Berguru seperti Kakang Paksi. Aku ingin berbuat sesuatu bagi negara ini, bagaimana telah dilakukan oleh Kakang Paksi. Bukankah Kakang Paksi yang telah berhasil menemukan kembali cincin kerajaan yang hilang itu?" "Sudahlah," berkata Paksi. "Besok pada saatnya kau akan dikirim ke padepokan itu. Sekarang padepokan itu baru dibuat, bahkan masih lama padepokan baru itu akan siap. Di samping bangunannya juga kelengkapan hukumnya, terutama sawah dan pategalan, agar padepokan itu dapat mandiri." "Kapan padepokan itu siap, Kakang? Sebulan, 2 bulan?" Paksi tertawa, katanya, "Jauh lebih lama lagi, mungkin setahun segala-galanya baru siap. Jadi selama ini segala-galanya serba sementara. Kami tinggal di padepokan yang bangunannya dibuat untuk sementara. Dindingnya yang diperbarui karena dalam pertempuran itu telah dirobohkan juga untuk sementara. Kami masih mendapat sumbangan bahan pangan dari Padang, tapi kami sudah mulai menggarap tanah yang semula padang perdu. Kami telah mengalirkan air dengan parit melintasi padang perdu itu. Air yang kami dapat dari kebaikan hati petani di sebelah padang perdu itu. Apakah para petani itu sudah tidak memerlukan air? Tentu masih, tetapi air di parit itu cukup melimpah, sehingga kami telah mendapat bagian pula. Sementara itu kami sedang mengatur arus air dari rawa-rawa dalam hutan Jabung.
yang bersumber dari dua mata air yang terhitung besar di dalam hutan itu. Jika kami dapat menyalurkan air itu untuk sementara ke sungai terdekat, maka rasa-rasa rawa-rawa di dalam hutan itu akan menyusut. Hutan itu akan dapat ditebang dan dibuat tanah yang tak pernah mengering meskipun di musim kemarau. Kakang, berkata adik laki-laki Paksi, aku ingin ikut Kakang sekarang saja. Jika nanti Kakang kembali ke Padepokan, aku akan ikut serta. Paksi tertawa, katanya, jangan sekarang, Padepokan kami untuk sementara masih belum menerima.